Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 27 April 2025 dengan judul Kebencian Senjata Terburuk Iblis. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Mari kita ikuti penjelasannya. Ibu yang terkasih, beginilah cara Jules mengirimkan surat elektroniknya kepada saya. Saya dari Rwanda. Pada bulan April 1994, saya kehilangan ibu saya, kakak perempuan saya, dan banyak kerabat saya selama peristiwa genosida di negara saya. Ayah saya telah dibunuh sebelumnya oleh tentara yang sama. Pembunuh kami sangat terorganisasi dengan baik dan tujuan mereka adalah membunuh semua orang kelompok etnis saya. Ketika ibu saya menyadari bahwa pembunuh kami sudah dekat, ia membagi kami ke dalam beberapa kelompok dan mengirim kami ke arah yang berbeda-beda dengan harapan ada yang bisa melarikan diri. Saya berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 anak. Hanya dalam 20 menit saya melihat kelompok di mana ibu saya, saudara perempuan, dan banyak tetangga tergeletak di jalan dengan wajah dan pakaian berlumuran darah. Mereka telah dibunuh. Kami harus melanjutkan perjalanan kami sendiri karena musuh ada dekat kami. Membunuh orang-orang lainnya. Tak satu pun dari kami menangis pada saat itu. Hidup kami dalam bahaya dan kami harus membuktikan karakter yang kuat. Yang tanpa itu kami akan menjadi terlalu putus asa untuk melarikan diri dan akan ditangkap lalu dibunuh juga. Tidak ada seorang pun di kelompok saya yang meninggal. Tetapi tidak mudah untuk melupakan apa yang terjadi pada kami dan keluarga kami yang tercinta dan melupakan orang-orang yang mengejar kami untuk membunuh kami. Kadang-kadang saya tidak mengerti arti kehidupan di dunia ini karena saya tidak mengerti alasan dari kebencian dan bagaimana hal itu dapat mengakibatkan pembunuh massal dan begitu banyak tindakan-tindakan jahat. Saya sangat sering mengingat apa yang terjadi pada saya. Saya takut akan melak di masa depan jika saya tidak melakukan sesuatu untuk hidup saya sekarang. Saya tahu saya harus berdoa untuk pengampunan, namun untuk mengampuni bukanlah hal yang mudah. Anakmu, Jules. Saya menjawab, Jules terkasih, kebencian adalah senjata iblis yang paling kejam. Karena itu membinasakan baik orangnya. Yang membenci tidak ada pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Maupun orang yang dibenci, pengampunan adalah hadiah yang tidak pantas Anda berikan. Namun harus Anda berikan kepada para pembunuh itu. Hadiah yang harus Anda berikan pada diri Anda sendiri adalah janji Alkitab seperti ayat dalam Mazmur 119 ayat 165.
Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Saat kenangan buruk datang, tukar dengan hadiah, ingatlah pengampunan yang Anda beri. Dan ulangi janji Alkitab. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa kasih Tuhan di dalam dirimu lebih kuat dari kebencian. Apakah Anda sedang diganggu oleh emosi negatif? Tukar dengan hadiah dan lihat apakah firman Tuhan yang tersembunyi di hatimu tidak membuat perbedaan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.